Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Gustiansyah, mahasiswa Institut Teknologi Garut dari Prodi Teknik Informatika kelas B dengan NIM 2206050. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari DFA dan NFA, serta ekuivalensi dari NFA ke DFA. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari DFA dan NFA. Kelebihan dari Deterministic Finite State Automata adalah DFA relatif lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh manusia karena hanya memiliki satu transisi dari setiap keadaan ke setiap simbol masukan. DFA juga selalu memiliki satu jalur unik untuk setiap string masukan tertentu, yang membuatnya deterministik dan cepat dalam membaca sebuah string. Namun, kekurangan dari DFA sendiri adalah DFA membutuhkan lebih banyak keadaan atau states jika bahasa yang diterima adalah bahasa reguler yang kompleks, sehingga implementasinya bisa memakan banyak memori. Karena sifatnya yang deterministik, DFA tidak bisa mengenali bahasa-bahasa non-reguler. Selanjutnya, untuk non-deterministic finite state automata, kelebihan dari NFA adalah lebih ekspresif dan kompak daripada DFA dalam mengenali bahasa tertentu, karena memungkinkan ada beberapa transisi dari satu keadaan ke simbol yang sama. DFA juga lebih fleksibel dalam mengenali bahasa non-reguler. Namun, kekurangan dari NFA adalah lebih sulit dipahami dan diimplementasikan karena non-deterministik, yang berarti untuk simbol tertentu, ada lebih dari satu pilihan transisi yang bisa diambil dari keadaan tertentu. Validasi dari string dengan DFA juga mungkin memerlukan lebih banyak perhitungan daripada DFA karena jalur yang berbeda dapat diambil untuk string yang sama. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari DFA dan NFA, kita akan mencoba membuat sebuah NFA yang ekuivalen dengan DFA. Misal, kita punya sebuah bahasa bernama bahasa A dengan sigma A, B, dan C. Dengan aturan, string yang merupakan anggota bahasa tersebut adalah string yang berakhiran BA. Berdasarkan aturan bahasa tersebut, kita memiliki sebuah NFA yang terdiri dari 3 buah state, yaitu state R sebagai state awal, state S, dan state T sebagai state terakhir. Berdasarkan diagram tersebut, kita bisa membuat sebuah tabel transisi. Dalam tabel transisi ini, kita mengetahui setiap langkah dari setiap state ketika menerima inputan. Ketika state R menerima karakter A atau C, proses akan tetap berjalan di R. Namun ketika R menerima inputan B, proses bisa tetap berjalan di R atau dilanjutkan ke S. Lalu di state S, ketika menerima inputan A, proses akan dilanjutkan ke state terakhir, yaitu state T. Dan di state T, yaitu state terakhir, ketika menerima inputan A atau C, maka proses akan dikembalikan ke state pertama, yaitu state R. Namun ketika menerima inputan B, ada dua kemungkinan, yaitu state dia kembali ke R atau state kembali ke S. Berdasarkan tabel transisi tersebut, kita bisa mengetahui NQ, yaitu jumlah state, terdiri dari 3 buah, dan NQ aksen, yaitu kemungkinan state baru yang bisa dibuat dalam DFA, yaitu 2 pangkat NQ, di mana NQ bernilai 3, berarti 2 pangkat NQ adalah 2 pangkat 3, dan NQ dan jumlah step yang mungkin dibuat dalam DFA adalah 8. Berdasarkan perhitungan tersebut, ada 8 kemungkinan state baru yang bisa dibuat, yaitu state kosong, R, S, T, RS, RT, ST, dan RST. Setelah mendapatkan Q aksen dan memiliki tabel transisi untuk NFA, kita bisa membuat tabel transisi untuk DFA. Tabel transisi untuk DFA ini merupakan pengembangan dari tabel transisi NFA sebelumnya, di mana untuk state-nya terdiri dari 8 state, yang 3 diantaranya merupakan state dari NFA, yaitu R, S, dan T. Ditambah 5 state baru berdasarkan perhitungan dari Q aksen, yaitu state kosong, RS, RT, ST, dan RST. State awal masih tetap berada di R dan state akhir berada di T, ditambah beberapa state lain yang terdapat T di dalamnya, yaitu state RT, ST, dan RST.
Untuk state R, S, dan T kurang lebih masih sama seperti pada tabel transisi dari NFA, yaitu ketika R menerima A akan tetap berada di R, namun bedanya ketika R mendapat inputan B, maka akan menuju ke state baru yaitu state RS. Dan state tambahan lainnya merupakan state yang merupakan gabungan dari state asal, seperti state RS yang merupakan gabungan dari state R dan S, di mana ketika R menerima inputan A akan tetap berada di R, dan S menerima inputan T akan menuju ke T. Dengan demikian state RS ketika menerima inputan A akan dilanjutkan ke state RT. Proses yang sama juga berlaku untuk state gabungan yang lain. Berdasarkan tabel transisi dari DFA yang kita miliki, kita bisa membuat diagram transisi dari DFA bahasa A. Diagram transisi dari bahasa A ini kita dapatkan berdasarkan state beserta input yang kita miliki dari tabel transisi. Jika dilihat, alur pergerakan state terlihat agak kacau balau. Namun jika dilihat secara teliti lagi, terdapat beberapa state yang terlihat tidak terhubung dengan state awal R, yaitu state S, T, ST, RST, dan state kosong. Karena tidak terhubung dengan state awal R, kita bisa baikkan ke 5 state tersebut, dan kita mendapatkan hasilnya state utama kita yaitu state R, state RS, dan state RT, yang masing-masing memiliki satu jalur untuk setiap satu string masukan tertentu, di mana ketika R menerima A, dia tetap di R. R menerima B, dia akan dilanjutkan ke RS, dan R menerima C akan tetap di R. Untuk state RS, ketika menerima A akan dilanjutkan ke state RT, ketika menerima B akan tetap berada di RS, dan ketika menerima C akan kembali ke state R. Dan state terakhir yaitu state RT, ketika menerima A akan kembali ke R, ketika menerima B akan kembali ke RS, dan ketika menerima C akan kembali ke state R. Setelah memiliki diagram transisi untuk NFA dan DFA, kita akan coba mengetes apakah kedua finite state automata tersebut ekuivalen atau tidak. Kita coba dengan 3 buah string yang berbeda untuk kedua finite state automata tersebut. Pertama kita akan coba string A, B, B, A. Pada DFA, pembacaan akan dimulai dari R. Ketika R membaca A, proses akan tetap berjalan di A. Ketika R membaca B, proses akan dilanjutkan ke state RS. Ketika RS membaca B, proses masih tetap berjalan di RS. Dan ketika membaca A, proses dilanjutkan ke RT dan pembacaan berakhir. Dengan begitu, string A, B, B, A diterima di DFA bahasa A. Selanjutnya kita coba tes ke NFA bahasa A. Ketika pembacaan dimulai dari state R, ketika R membaca A, proses akan tetap berjalan di A. Ketika R membaca B yang pertama, proses masih tetap berjalan di R. Ketika R membaca B yang kedua, proses akan dilanjutkan ke state S. Ketika S membaca A, maka proses akan dilanjutkan ke state terakhir yaitu T. Dengan begitu, string ABBA juga diterima di NFA bahasa A. Lalu kita coba string yang kedua yaitu C, AA, BA. Di DFA, pembacaan dimulai dari R. R ketika menerima C, proses akan tetap berjalan di R. Ketika menerima A, proses masih tetap berjalan di A. Ketika menerima A, proses akan tetap berjalan di R. Ketika menerima A yang kedua, proses tetap berjalan di R. Ketika menerima B, proses akan dilanjutkan ke state RS. Dan ketika state RS menerima A, proses dilanjutkan ke state RT. Dan begitu, string CAABA
diterima di DFA bahasa A. Selanjutnya kita tes di NFA bahasa A. Di state pertama yaitu R, ketika membaca A, proses tetap berjalan di R. Ketika membaca A yang pertama, proses masih tetap berjalan di R. Ketika membaca A yang kedua, proses tetap juga masih berjalan di R. Ketika membaca B, dari R akan dilanjutkan ke state yang kedua yaitu S. Ketika S membaca A, proses akan dilanjutkan ke state terakhir yaitu T. Setelah pembacaan A yang terakhir, ketika pembacaan selesai dan berada di state akhir, itu berarti string CAABA juga diterima di NFA bahasa A. Kita coba untuk string yang terakhir, kita coba juga proses pertama-tama diawali dari state awal yaitu state R. Ketika state R membaca B, proses akan dilanjutkan ke ketika R membaca B, proses akan dilanjutkan ke state yang selanjutnya yaitu RS. Ketika RS membaca A, proses akan dilanjutkan ke state yang selanjutnya yaitu state RT. Meskipun di state RT adalah state terakhir, karena masih terdapat string yang harus dibaca, maka proses masih berlanjut. Ketika state RT membaca C, proses akan dikembalikan ke state awal yaitu R. Di R, ketika R membaca B, proses akan dilanjutkan ke state RS. Di state RS, ketika membaca A, proses dilanjutkan ke state RT. Dan pembacaan string berakhir di RT sebagai state terakhir. Maka string BACBA juga diterima oleh DFA bahasa A. Yang terakhir, kita coba string BACBA di NFA bahasa A. Ketika R membaca B, proses masih bisa berlanjut di state R. Ketika R membaca A yang pertama, proses masih bisa berlanjut juga di R. Dan ketika R membaca C, proses masih berlanjut di R. Ketika R membaca B yang kedua, proses bisa berlanjut ke state yang selanjutnya yaitu state S. Di state S, ketika membaca A, proses dilanjutkan ke state terakhir yaitu T. Karena pembacaan berakhir di state terakhir, maka string BACBA juga diterima oleh NFA bahasa A. Itulah pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan DFA dan NFA, serta ekuivalensi dari NFA ke DFA. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.